Di episode podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih, bahas seputar KSPM dan pentingnya investasi. Tentunya bersama dua narasumber dari perwakilan KSPM yang sangat keren dan berbakat di bidangnya. Sebelum mulai episode podcast kali ini, kenalan dulu yuk sama aku. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kenalin, aku Nabila Sasak Putri, biasanya dipanggil Nabila, dari jurusan S1 Akuntansi yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Selanjutnya untuk kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, jurusan, dan kira-kira menjabat sebagai apa nih di divisi KSPM. Halo Halo semuanya. semuanya, kenalin nama aku Kaila Safelgani, biasa dipanggil Kaila. Aku mahasiswi baru di S1 Manajemen di Stasia Surabaya. Dan kebetulan aku baru aja nih gabung di UKM KSPM dan menjabat sebagai divisi Pupdok. Kalau aku Vimada Juna Saputra, jadi biasa dipanggil Afim. Saat ini aku masuk semester 5 dari jurusan S1 Manajemen. Nah, kebetulan di KSPM sendiri aku menjabat sebagai divisi R&D nih. Halo Kak Kaila dan Halo. Kak Vin. Hai. Wah, kalian sama-sama dari jurusan manajemen ya ternyata. Bener. Oke, sebelum aku tanya lebih dalam tentang divisi Kak Vin dan Kak Kaila, aku mau tanya dulu nih. Kak, KSPM itu apa sih Kak? Jadi kan KSPM itu singkatan dari kelompok studi pasar modal ya. Kelompok studi pasar modal itu dia punya tujuan buat meningkatkan minat bakat mahasiswa, biar mahasiswanya tuh tahu gimana cara investasi, terus mendalami di pasar modal, terus kita itu juga berperan penting mengajak masyarakat tuh biar masyarakat tuh bisa melek, bisa masyarakat tuh bisa tahu gimana sih investasi, biar masyarakat juga gimana tahu caranya menjaga biar nggak kena inflasi, ya kan Kak? Iya, Gitu ya. Keren kan? investasi ke pasar modal lah, kayak gitu. Oh, jadi KSPM itu kelompok studi pasar modal yang berfokus di bidang investasi dan dunia pasar modal gitu ya Benar, Kak. Terus tadi di Kak Afim itu aku dengar ada divisi R&D ya Kak ya. benar. Terus Kak Kayla di divisi Pupdok. Betul. Kira-kira di UKM KSPM itu ada apa aja sih Kak divisinya? Bisa dijelasin sedikit? Oke, jadi di KSPM sendiri ada 4 divisi ya. Yang pertama R&D, yang kedua SDM, yang ketiga Pupdok, yang terakhir itu Kominfo. Mungkin aku bakal jelasin sedikit aja ya. Nah, R&D itu adalah Research and Development. Jadi tugas kita meriset tentang tren yang terjadi di pasar modal tentunya. Dan juga tugas kita untuk mengasah kemampuan seluruh anggota nih biar lebih ngerti tentang pasar modal. Kalau meresearch itu berarti menganalisis gitu ya Kak ya. Benar, tren Kalau yang terjadi di pasar gitu. R&D gitu Kak ya. Iya, kayak Oke, gitu. terus tadi ada apa lagi? SDM, sumber daya Oh. manusia. Nah, jadi SDM sendiri bertugas untuk mengharmonisasikan nih semua anggota internal kita biar kompak gitu. Dan juga untuk menjalin kerjasama sama pihak luar dan mencari sponsorship tentunya. Gitu ya SDM, Iya, sumber daya benar. manusia nggak sih Kak? Iya, sumber daya Oh iya manusia. iya iya. Terus Kalau selanjutnya? Ya. ya, kalau aku sendiri kan aku dari divisi Pupdok nih. Iya. Pupdok kan singkatan dari publikasi dan dokumentasi. Yang pastinya kita itu dokumentasi di setiap pelatihan, bikin live report, terus dokumentasi pas kompetisi. Kita juga bikin template kayak bikin list hari besar. Nanti, nah tugasnya dari divisi Kominfo itu buat berhubungan dengan media sosial. Makanya divisi Pupdok dan Kominfo itu sangat berhubungan. Kayak misalnya Pupdok yang ngedit, nanti Kominfonya yang upload di media sosial kayak gitu. Jadi berhubungan ya antara divisi Pupdok dan divisi Kominfo. Iya. Oke, tadi KSPM itu udah keren banget, apalagi divisi-divisinya juga keren-keren. Nah, terus kalau kita manfaatnya untuk kita kalau kita join ke KSPM itu apa sih Kak? Banyak banget nih kalau kalian join di KSPM. Yang pertama udah pasti ilmu. Jadi kita bakal nambah wawasan kalian terkait pasar modal. Nah, akan dimentori langsung nih oleh mentor profesional tentunya, yaitu pembina kita sendiri dari KSPM, yaitu Pak Jamil. Tiap minggu kita akan adain pertemuan nih buat bahas tentang pasar modal dan juga pentingnya investasi dan instrumen yang cocok untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Iya, terus mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya di pasar modal itu juga ada kompetisinya. Iya, banyak banget. Keren Kemarin banget ya. kayak kemarin kita tuh baru aja ikut stock lab competition ya kan Iya, Kak. stock lab. Itu aku kan nggak tahu sama sekali gimana cara kompetisinya. Nah, pas aku join tuh langsung diajarin sama kakaknya, sama Pak Jamil juga. Jadi kayak kalian nggak perlu takut mau berkompetisi di pasar modal pun nggak usah takut, nggak apa-apa. Nah, dan juga saat ini ada kayak trading competition nih yang Iya, diikuti keren oleh banget Kak. teman-teman lainnya. Iya, Wah,
masih berlangsung. Mohon doanya Ya, semoga doain menang. ya. Ya aku doain deh semoga menang nih Kak ya yang Amin. ikut trade Terima competition. Terima Oke, kasih. terus kalau dilihat-lihat nih Kak, anak muda zaman sekarang itu udah mulai tahu nih tentang investasi. Terus habis itu apalagi teman-temanku itu udah mulai join ke investasi juga, entah itu di reksadana, obligasi ataupun saham. Nah, apa sih Kak pentingnya investasi itu bagi kita ya teman-teman? Jadi investasi itu penting banget ya. Jadi mungkin karena salah satunya itu karena inflasi. Jadi harga kenaikan suatu barang itu tiap tahun pasti bertambah. Jadi harga beli, misal kita punya uang 10 juta hari ini, Iya. tahun depan dan tahun berikutnya ini bakal terus tergerus lah, terus menurun. Jadi untuk mengatasi itu kita perlu berinvestasi di pasar modal lah tentunya. Jadi untuk melawan inflasi ya Kak ya. Benar, inflasi. Terus melindungi kekayaan kita Iya, gitu kan. meningkatkan dan menjaga lah. Gitu keren Iya. banget sih. Terus habis itu tadi itu ada tentang reksadana, obligasi sama saham. Itu dia apa sih Kak? Dia aplikasi atau platform atau apa ya Kak? Jadi reksadana, obligasi sama saham itu instrumen investasi ya. Mungkin aku bakal jelasin sedikit aja. Tentang reksadana. Iya, reksadana dulu. Oke. Oke, reksadana itu adalah wadah investasi. Jadi investor itu bisa menaruh uangnya. Nah, wadah itu tersebut ditaruh uang oleh banyak masyarakat nih yang akan dikelola oleh manajer investasi nantinya yang akan diinvestasikan lagi ke surat berharga kayak saham, obligasi dan lain-lainnya lagi. Oke. Oh itu reksadana ya Iya, Kak itu ya. reksadana. Terus yang tadi obligasi itu Nah, kalau obligasi ini surat utang yang diterbitkan oleh negara dan juga ataupun perusahaan kayak gitu. yang terakhir Kak, saham. Oke. Saham ini kepemilikan perusahaan ya. Jadi kita bisa menjadi pemilik perusahaan nih meskipun kepemilikan kecil. Nah, kita bisa beli saham perusahaan yang udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Ada banyak banget perusahaannya, ada 900 lebih kita Wah, bisa beli. banyak banget ya ternyata Iya. yang udah bisa menjualkan sahamnya ke Iya, bener. Jadi kita-kita. kita bisa punya perusahaan gede nih kayak gitu, pemilik perusahaan gede. Wah, keren banget. Bener. Walaupun skalanya kecil ya, Kak. Iya, tapi kita menjadi pemiliknya kayak Iya, gitu. jadi kita menjadi pemiliknya. Bener. Terus kan dari sekian banyaknya instrumen saham, investasi ya, Kak ya. Itu gimana nih cara kita biar tahu instrumen itu cocok ke diri kita? Oke, jadi aku bakal bagi 3 kategori ya. Yang pertama tentunya ada profil risiko nih. Jadi seberapa besar sih kita bisa ngambil risiko kayak gitu. Kan ada orang yang berani ngambil risiko, ada yang main aman kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan kita buat 3 sampai 5 tahun ke depan ini apa? Pengen beli mobil atau pengen beli rumah. Atau pengen nikah? Iya, atau pengen nikah kayak gitu. Jadi untuk cepat mengambil itu kita bisa berinvestasi untuk menambah lebih cepat lah intinya kayak gitu. Nama modal kita Iya, kan, Kak ya. nama modal. Terus habis itu? Nah, yang terakhir ini skill. Ini yang paling penting. Seberapa paham kita dalam berinvestasi tentunya kayak gitu. Kalau kita lebih paham, kita bisa ngambil instrumen yang lebih beresiko kayak saham Oh, kayak gitu. gitu. Wah, skill itu penting banget ya Iya. kalau kita main saham. Benar. Terus habis itu Kak Kaila udah ikut instrumen apa aja nih pas di investasi? Kalau aku kan karena aku masih baru ya dan aku masih baru semester 1 juga, dan alasan aku ikut UKM KSPM itu kan mau belajar saham, pasar modal deh pokoknya. Nah, pas di KSPM itu aku diarahin buat coba investasi di reksadana. Kayak yang dijelasin sama Kak Afim tadi kan, kayak karena dia itu nggak terlalu apa ya, jadi nggak terlalu resikonya risk nggak gitu. terlalu besar ya Kak. Terus untungnya juga nggak besar, jadi kayak pas tengah-tengah gitu Iya, loh aman buat lah pemula. Paling aman ya Iya. reksadana itu. Terus habis itu untuk Kak Hafim sendiri nih, udah kelihatan berpengalaman banget ya teman-teman lah. wajahnya itu di dunia investasi. Kira-kira apa nih yang instrumen yang udah Kak Hafim ikutin? Kalau aku main di instrumen investasi, jadi ada saham dan juga kripto aku. Saham mungkin karena aku pengen ngambil resiko yang lebih gede sih, karena pengen ngambil hasil yang lebih gede juga. Mungkin kita dilihat dari chartnya IHSG, indeks harga saham gabungan. Selama 5 tahun itu terus mengalami kenaikan. Jadi aku yakin nih perusahaan yang aku beli bakal naik terus ke depannya. Nah, kalau kripto itu karena ada siklus 4 tahun sekali, yaitu Bitcoin halving. Jadi aku pengen ngambil nih, ada peluang buat aku masuk. Jadi aku masuk buat memperbanyak portofolioku. Portofolio Iya, ya Kak ya. gitu. Oke. Menarik banget deh ya ternyata Iya, saham, menarik. kripto, reksadana itu keren-keren sih udah join ke dunia investasi padahal masih mahasiswa ya teman-teman. Iya, semester Belum 1. kerja loh teman-teman udah join ke dunia investasi. Jadi Iya. teman-teman jangan kalah. Jadi Iya, ayo ya join. kan, Iya. ayo Join join ke ya. SPM.
Oke, oke, oke. Terus habis itu sebelum kita ke dunia investasi nih, apa aja sih yang perlu dipelajarin Kak? Oke, jadi sebelum investasi itu kalian harus belajar terlebih dahulu ya. Tentunya investasi yang paling penting itu investasi ilmu. Jadi kalian bisa belajar lewat buku ataupun lewat media sosial lainnya. Buku apa sih Kak Nah, itu Kak? ini buku yang sering aku baca. Jadi The Intelligent Investor judulnya. Jadi ini tentang terkait cara baca fundamental perusahaan. Kita tahu perusahaannya itu bagus kayak gimana, kayak gitu. Oh, bermanfaat banget Iya, ya. bermanfaat banget. Tapi harus apa itu kuat bacanya karena tebal banget Oh iya, bukunya. tebel banget Iya. aku lihat. Apa nggak bosen itu bacanya? Kalau aku kan nggak terlalu suka baca buku ya, jadi aku Iya. lebih suka media sosial. Jadi aku belajar saham tuh pas pertama kali di YouTube, kalau nggak lihat di TikTok, kalau nggak juga di X, kan pasti kayak di X tuh banyak orang yang cerita gimana caranya gini-gini. Jadi aku Iya. mending media sosial sih Iya daripada sih, buku. karena sekarang kan udah modern ya. Iya, Jadi betul. di media sosial aja gitu. Kalau kalian malas baca buku setebel ini ya teman-teman, jadi kalian bisa di media sosial. Soalnya kan biasanya lebih menarik, ada gambar-gambarnya nih. Iya, Jadi lebih tertarik langsung ke media sosial gitu ya teman-teman. Oke, terus aku mau buka sesi pertanyaan yang mungkin masih banyak nih teman-teman yang lainnya pengen tahu. Eh, Kakak sebelum pas awal nih Kak, kakak mau join ke dunia investasi, modal kakak berapa sih Kak? Oke, jadi aku awal-awal masuk itu tahun 2021 ya waktu Tahun COVID. 2021. Iya. Jadi aku Mulai masih awalnya ya? SMA. Iya, mulai awalnya masih SMA. Nah, waktu itu kan nggak bisa keluar rumah kan. Jadi aku nyari kesibukan nih. Akhirnya aku baca-baca buku dan juga baca-baca berita gitu. Tertariklah ke investasi saham. Jadi pertama kali masuk saham itu modal cuma 500.000 kayak gitu. Aku beli saham pertama kali itu saham bank. Sambang. Iya, kayak Terus gitu. itu rugi apa? Iya, Untung nih pertama Kak. kali rugi sih soalnya waktu COVID. Jadinya semua market itu crash. Oh gitu. Tapi baru 4 bulan kemudian untung sih. Ya, yang Gitu. penting harus kuat nahan gitu aja. Oke, terus habis itu aku mau tanya, terus habis itu kakak itu tipe jangka yang investasinya tuh panjang apa kalau udah untung itu langsung dijual atau maksudnya pendek gitu? Oh, aku lihat dari perusahaannya dulu sih. Jadi kalau misal menurutku perusahaannya masih under value, jadinya aku tetap tahan terus. Kalau udah termasuk over value, ya udah aku lepas cari saham perusahaan lain yang lebih bagus kayak gitu. Tapi aku boleh tanya nggak sih Kak, kan aku juga masih baru nih, masih semester 1. Kakak bener nggak sih kalau misalnya di iklan-iklan tuh dia bisa berinvestasi dengan uang 50.000? Itu bisa nggak sih Wah Kak iya ya, Bisa. sebenarnya? itu banyak banget gak sih Iya loh, iklannya? Iya. heeh. Bener banget, jadi bisa. Jadi banyak banget nih perusahaan yang go public yang udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang harganya di bawah 50.000 Hmm, gitu. Banyak banget intinya. Kalian bisa beli dengan modal 50.000 menjadi kepemilikan perusahaan tersebut lah intinya. 50.000 iya, aja anjir. Iya. iya bisa. Kayak kayak kita beli bakso gak sih? Iya, Bakso sama es beli teh. makan, heeh, itu Heeh, bisa dibuat 20.000. investasi. Terus bisa Menjadi cuan pemilik lagi, perusahaan keuntung juga. juga Iya. kan. Oke, oke. Terus habis itu eh ada yang mau ditanya lagi Kak Kaila? Kalau aku boleh tanya nggak sih Kak, kalau misalnya Kakak itu bener nggak sih kalau kita berinvestasi itu sesuai dengan kepercayaan kita, atau kita harus kayak baca buku, lihat laporan-laporannya, atau kayak sesuai feeling aja? Iya itu Nah, sih apa harus ada Ya bagi strateginya aku nih Kak. aku cewek kan Kak, Ya maksudnya kayak aku iya. juga sesuai dengan cewek nih. feeling. Oke, jadi sebelum investasi itu harus paham nih caranya investasi, caranya baca perusahaan itu bagus apa enggak. Kita lihat dari fundamental perusahaannya, dari laporan keuangannya. Jadi tiap tahun perusahaannya itu rugi apa minus nih. Nah, selanjutnya dari pemegang saham terbesarnya itu siapa. Kalau 80% milik ownernya nggak masalah. Yang pokoknya yang tersebar di masyarakat itu relatif lebih kecil lah kayak gitu. Kayak terus selanjutnya ada right issue. Nah, ini isunya harus bagus, perusahaan mau melakukan ekspansi atau apa kayak gitu. Dan juga corporate action tentunya. Karena saham itu bisa berkembang kalau perusahaan itu ekspansi gitu. Itu bisa kita tahu tuh dari Berita-berita, berita-berita ya baca-baca ya, berita. baca-baca berita. Ayo, teman-teman yang malas baca berita, kalau mau masuk dunia investasi harus sering-sering baca berita ya, Iya, Kak ya. bener banget. Oke, baik aku garis bawahi ya teman-teman, dari semua pembahasan kita yang paling penting itu adalah memilih instrumen investasi yang cocok untuk diri kita ya Kak ya. Terus Benar. habis itu kalau kalian masih ragu-ragu nih mau masuk dunia investasi, terus masih mempunyai ilmu yang sedikit,
kalian bisa join ke UKM KSPM karena di situ bakal ada pelatihan dan bimbingan langsung dari kakak-kakak tingkat seperti Kak Afim dan ada pembina kita yaitu Pak Jamil. Gitu ya teman-teman. Oke, sebelum aku tutup nih Kak, apa ada satu kata dua kata dari kakak-kakak? Kalau dari aku sih mungkin dari pengalaman juga ya. Aku dulu takut buat investasi tapi setelah aku memberanikan diri masuk kuliah semester 1 gabung di UKM KSPM tuh aku jadi nggak takut lagi karena emang diajari dari awal sampai akhir sampai aku paham. Sampai aku nyoba juga. Kayak nggak usah takut gitu. Gitu ya, biar gak takut ya Kak ya. Iya betul banget. Terus Kak Afim sendiri satu katanya? Oke, jadi sebelum berinvestasi tentunya kita harus tahu ilmunya dulu lah. Jadi investasi terbaik itu investasi di ilmu. Jadi kita harus sering-sering belajar nih investasi kayak gitu. Ayo kalian teman-teman yang malas belajar Iya. itu Jadi harus jangan cuma ngikutin sinyal-sinyal gitu ya, harus belajar biar Iya. tahu kayak gitu. Ya, jangan ngandelin feeling. Iya. Kalian harus baca berita ya, teman-teman. Oke, baik karena pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin teman-teman udah tanyain sudah terjawab. Jadi mungkin kita akhiri ya podcast kali ini. Oke. Terima kasih untuk Kak Fim dan Kak Kaila yang terima sudah kasih. menjawab Aira. pertanyaan-pertanyaan dari kita-kita semua yang penasaran nih tentang UKM KSPM atau tentang investasinya sendiri gitu. Oke teman-teman, episode kali ini aku akhiri ya. Aku Nabila Silka Putri, memohon maaf bila ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih Dadah, Kak. Terima kasih Ayla.